lu mau kerja, pasti di otak lu kayak enggak, gua harus magang dulu buat cari pengalaman. Kenapa cari pengalamannya harus gimana? Halo semuanya, balik lagi di program baru kita yang dimana ini bernama Rooftop Podcast. Kenapa namanya Rooftop Podcast? Karena kita ada di rooftop ya. Kalian bisa lihat ini mata gua agak-agak sipit nih. Jadi senja. Kita sengaja kita ambil sore-sore biar cahayanya itu nggak terlalu panas, terus biar menikmati senja sambil ngemil-ngemil santai ya. Nggak ada air. Nggak bisa gimmick. Nggak ada air. Ya. Jadi di sini gua nggak sendiri, di sini ada temen gua. Kenalan dong. Ya udah ya. Halo, gua Andre. Terima kasih udah diundang ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja mengenai bacot banget. Mengenai entah kehidupan, entah apapun yang pengen kita bahas sih intinya. Mungkin di episode pertama ini kita ngebahas soal ini aja kali ya, yang relate sama kita. Apa, Cok? Apakah kampus itu bagus untuk hidup kalian, Anjas? Mungkin lebih ke arah kuliah tuh sebenarnya berguna nggak sih? Iya, berguna nggak sih? Apa kuliah itu wajib nggak sih gitu kan? Kan orang-orang tuh mandangnya kalau nggak kuliah belum tentu bisa kerja, ya kan? Silo nih anjing nih. Nih, gue bukan berjemur lagi nih gue ini. Dijemur lagi. Ya intinya gitu. Menurut lo gimana, Cok? Kuliah itu harus nggak sih? Harus. Kenapa tuh? Harus dong. Ya sebagai orang yang pernah setahun tidak kuliah, anjay. Sumpah nyari kerjaan itu setahun lu nggak kuliah tuh gap year itu susah, Wak. Susahnya gimana? Susah. Soalnya rata-rata lowongan itu minta sarjana, gila. Misalnya nih ya kan gua daftar jadi video editor. Minimal S1 DKV. Aduh. Iya sih. Susah, Cok. Tapi kalau dibandingin ya, lu mending punya pengalaman 10 tahun gak kuliah atau lu kuliah tapi pengalaman setahun? Kuliah tapi pengalaman setahun. Kalau dari diri gue ya mending lu punya kuliah, punya title sama punya pengalaman setahun. Berarti lu pengalaman 10 tahun walaupun gak kuliah tetap gak guna? Ya beberapa perusahaan mintanya S1 Wak juga. Pengalaman bejibun. Nah, gue lihat ya. Kalau dari gue sih apa ya, sebenarnya kuliah itu kalau misalnya tujuannya cuman mau dapat gelar ya, nantinya tuh apa ya, keluarnya tuh malah jadi nggak ada tujuan anjing, karena di kuliahnya tuh cuman ya udah yang penting gue S1 gitu. Rata-rata kecuali kayak lu misal mau kerja ke sini, misal ke perusahaan gede, ambil divisi ini, berarti kan otomatis lu kuliahnya juga harus yang sesuai. Nah itu kan berarti dia kuliahnya tujuannya jelas gitu, nanti keluarnya dia berhasil berarti. Nah itu baru tuh. Kecuali kalau kayak lu kuliah cuman gue kuliah masuk ini aja deh, yang penting dapet S1 gitu. Ya tetap aja lu kalau kerjanya lu nggak sesuai, nggak guna, nyet anjing. Susah iya ya? Biasanya tuh anak-anak kayak gitu anak-anak yang tuntutan orang tua, kamu harus S1. Nah iya tuh. Itu tuh ribet tuh, Pak. Lu kuliah S1 udah lulusin IPK lu bagus tapi lu nggak kompatibel di situ, ya susah, Pak. Nggak ada gunanya juga. Tapi kalau lu di posisi jadi bos ya, lu bakal nerapin peraturan itu nggak? Kalau gua peraturan, gua liat di saat interview itu gua liat langsung pengalaman bacot-bacotan lu itu. Lu terapin di depan mata gua nih, gimana? Langsung gitu. Oh nih sesuai nih apa yang gue butuhin di perusahaan gue. Berarti lu lebih ke pengalamannya yang lu ambil. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Kalau dari gue sih yang pasti kalau misalnya dia kuliah otomatis dia berpendidikan dong. Walaupun banyak yang kuliah nggak berpendidikan juga sih akhlaknya ya. Cuman itu menjadi patokan justru karena lu kuliah otomatis lu punya adab. Harusnya. Iya, walaupun balik lagi banyak yang kuliah tapi nggak punya adab. Oh gitu, banyak banget ya kayaknya ya. Iya. Kalau gue sih sebanding sih, yang penting lu pengalaman tuh ya minimal 1 tahun lah. S1. Iya, S1 D3 juga nggak apa-apa. Yang penting lu pengalaman sih, emang balik lagi sih ke pengalaman ya. Karena yang diujinya ya pengalamannya. Iya.
Yang kita butuhin kan itu ya Iya. akhirnya ya. Karena kalau lu nggak ada pengalaman nantinya lu jadi beban anjing. Lu nggak punya pengalaman tapi lu join tim di perusahaan gede, lu ngangong-ngangong, ya kan buat apa gitu aja. Makanya pengalaman nol tuh jarang orang yang diterima. Itu alasannya kenapa, ya itu karena dia nggak mau ada beban anjing di timnya. Tapi kalau dari lu sendiri nih, gue butuh informasi. Kadang lu kan pernah magang juga kan? Iya. Lu juga kuliah lebih cepat lah dari gua. Lu ngerasain nggak sih materi yang di kelas lu itu berguna nggak di magang? Kereta. Lu? Mana kereta, Pak? Apa? Dari materi di kelas lu itu sebenarnya berguna nggak di magang lu? Kalau karena gua ambil komunikasi ya, terus gua yang tadinya orangnya itu susah buat ngomong sama orang yang nggak gua kenal. Gue tuh bisa ngomong tuh kalau orang yang gua kenal doang, apalagi yang udah kenal lama kan, baru gue bisa Nah, karena di komunikasi ini gue jadi lebih berani sih, ngefek sih ke gua. Ngefek. Iya, ditambah lagi gue magang ngambilnya emang yang sesuai. Gue harus banyak ngomong, apalagi kalau kerja sama tim, kalau lu nggak ngomong ya buat apa juga kan. Jadi ngefek sih ke gue. Kerja kelompok ya, kerja. Iya, Kelompok. kerja. Nah, lu bagian kelompoknya, tapi nggak kerja. Ngefek sih ke gue. Ngefek ya. Nah, Oh, bagus. kalau lu nih, lu ambil jurusan apa? Gue ambil jurusan manajemen dan gue sekarang kerja di admin. Nah, menurut lu ngerasa kuliah lu sama kerjaan lu yang sekarang tuh sesuai nggak dari lu sendiri? Enggak, sumpah itu materi di dosen gue tuh nggak kepake di kerjaan gue. Cuman ada cumannya. Ajaran dosen gue itu jadi apa ya? Jadi bekal gue di kerjaan. Kayak disiplinnya. Mungkin itu buat diri lu sendiri lah. Cuman kalau materi untuk saat ini belum mungkin ya, karena mungkin gue baru semester berapa sih gue, belum sampai tinggi lah kasarnya, belum sesepuh. Ya itu sih, di gue juga ngefek sih emang, apalagi ya kita sama-sama apa ya, seangkatan harusnya ngomong apa sih? Ya itulah anjing, silo cok, tai lah. Oke, balik lagi ke kuliah. Penting atau tidak? Menurut lu nih, kuliah negeri sama kuliah swasta, ya itu kan orang-orang ngebandinginnya, yang swasta biasanya gini-gini, yang negeri di statementin bagus, anak-anak pinter, makanya bisa masuk negeri, ya kan? Ya. Walaupun banyak yang modal hoki. Nah, menurut lu apakah nanti di dunia kerja nih, yang negeri atau yang swasta itu bakal kalah? Misalnya yang swasta bakal kalah sama anak-anak yang kuliah negeri, atau yang kuliah negeri bakal kalah sama anak-anak yang kuliah swasta. Aduh, gue nggak Ya kan kita sama-sama swasta nih. Kita berswasta ya kan. Otomatis saingan kita anak-anak yang swasta sama anak-anak yang negeri, yang pasti. Dan menurut lu itu bakal ada nggak saingan kayak gitu dari perusahaan-perusahaan gitu? Gue nggak tahu ya, maksudnya kampus si jelek atau enggak, gue nggak berani ngomong, dan gue juga nggak tahu, tapi tergantung anak-anaknya. Tapi baik lagi, waktu itu gue pernah disuruh ngesortirin CV anak-anak yang ngelamar jadi admin, dan kata HRD gue ngomong gini, kamu tolong cari anak yang negeri tapi punya nama. Kedua, univnya negeri ya. Terus yang kedua, cari univ yang swasta tapi ada nama juga. Jadi kalau kalian masuk negeri atau swasta yang ternama, itu jadi privilege juga sih untuk kalian, menurut gue ya. Berarti kalau misalnya lu kuliah swasta pun, kalau univ lu terkenal, nah itu masih ada chance, kemungkinan lu bersaingnya lebih unggul lah. Ya, masih ada. Menurut lu kenapa harus ada peraturan kayak gitu? Mungkin kayak membandingkan antara anak yang kuliah negeri sama kuliah yang swasta. Mungkin karena gue nggak tahu ya, kalau negeri itu bayarannya berapa ya. Nah itu gue juga nggak tahu. Anak swasta nih bos. Anak swasta gue juga, maaf ya. Mungkin perbandingan. Iya, kenapa harus ada perbandingan itu? Kayak
misalnya nih ada nih swasta tapi univnya nggak terkenal, misalnya kayak Hmm. anak negeri dia nggak ada pengalaman tapi dia kuliah di UI, Wow. otomatis kayak UI nih, anak UI nih Anak UI. pasti pinter, Pasti pintar. pasti Ya, gitu. iya, bener. Kita Ya logika walaupun kita jarang pasti rata-rata begitu. Iya, Kayak bener. ini swasta emang kampusnya di mana, gini. Nah itu kan Kita- otomatis kayak lu udah bakal kesingkir tuh. Iya, Ya kan? bener sih. Kenapa ya? Ya, iya kenapa gitu kayak Mungkin karena ini, Wak. Karena ya itu untuk persaingan. masuknya, untuk masuknya itu susah kan. Kayak, wah ini susah banget bisa masuk sini. Wah, lu pinter gitu. Ya walaupun yang pinter juga ada yang nggak lolos. Iya, kan itu hoki Nah. enggak sih? Iya itu. Ya lu cap-cip aja dah lah, garis ini lu kancing lu cap-cip A B C. Nah kemarin juga ada nih yang make AI anjing lolos. Kayak lu, Enggak. Gimana ceritanya? gue juga nggak tahu ya anjing, itu rame tuh di TikTok, cewek. Pokoknya angkatan di bawah kita nih, angkatan yang tahun ini, daftar kuliah di mana gitu. Pokoknya univ negeri. Dia lolos, tapi dia apa makanya disebutnya tuh univ AI anjing. Bocahnya tuh bocah AI anjing, dia lolos pakai AI. Kayak, Enggak. Pertanyaan gue itu emang mereka ujiannya itu online apa offline? nah itu gue gak tahu tuh. Kayaknya online deh. Kayaknya online ya kalau bisa dibuka AI ya. Iya makanya anjing. Seharusnya ya. Kayak berarti kan Apa kelihatan ini? dong kalau kayak gini, orang-orang jadi mikir kayak ih berarti ini yang daftar negeri ini wajib dites lagi nih. Ini kepintarannya layak nggak nih? Waduh. Kayak gitu. Gua memberikan selamat kepada Bapak Rapli. Bapak Rapli ini yang pakai baju hitam ya. Kenapa tuh? Dia baru aja masuk magang Merdeka. Aduh. Ini kelas dulu Jangan dong. gitu dong. Tuh jatuh. itu hoki. Enggak lah. Hoki itu salah satu privilege juga, Pak. Hoki itu hoki. Hokinya berarti bagus dong masuk magang Merdeka. Iya kan? Ini juga nih. Kenapa kita mesti magang? Itu bukannya salah satu syarat kelulusan. Ya, tiap kampus ada aturan sendiri. Oh, ada Tapi aturan sendiri. kalau misalnya lu mau kerja, pasti di otak lu kayak enggak, gua harus magang dulu buat cari pengalaman. Kenapa cari pengalamannya harus di magang? Kenapa nggak langsung kerja? Ya kenapa nggak coba cara lain gitu? Menurut lu kenapa? Kenapa magang jadi patokan buat lu cari pengalaman? Iya ya aneh ya. Ya kan? Bentar, di tempat kerja itu pasti buka lowongan minimal pengalaman 1 sampai 2 tahun. Ya 1 tahun, 6 bulan, 6 bulan. atau berapa? Nah, gua nggak tahu nih di magang itu apakah perlu pengalaman juga. Kalau butuh pengalaman juga gimana mau nyari Biasanya nyari juga, tapi minimalnya tuh yaitu minimal 6 bulan atau enggak 3 bulan. Ya terus gimana mau nyari pengalamannya kalau belum dapat pengalaman juga? Nah itu, apa kabar orang yang misalnya susah buat cari magang, otomatis kasarnya dia nggak punya pengalaman. Mhm. Gimana cara dia buat nyari pengalaman itu? Kalau gue dari misalnya profesi editor ya, mungkin dibilangnya fake project. Fake project lah, kayak misalnya lu ngedesain apa dari brand apa gitu, atau ngedit ulang gitu. Itu kalau dari editor ya mungkin gue lihat ya. Cuman gue nggak tahu nih kalau misalnya Iya anak sih. akuntansi, Bener sih, anak bener. ilkom nih kayak gini gue juga nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Mungkin ngikut webinar, mungkin jadi pembicara di webinar lewat Zoom atau bagaimana anak ilkom Tanpa harus magang. tanpa harus magang. Secara nggak langsung kan dia dapat sertifikat gak sih kalau webinar gitu? Iya sih. Ya kan. Nah, gue nggak tahu tuh kalau akuntansi tuh kayak gimana tuh, gue nggak ngerti tuh akuntansi dan kawan-kawannya berbau-bau angka. Saya tidak tahu Intinya kuliah itu bermanfaat atau tidak. balik lagi sih ke diri kalian, itu tujuan kuliahnya mau apa. Kalau kalian mau main-main ya mending gak usah kuliah lah anjing ya. Ya. Mending gak usah kuliah anjing. Lu kuliah aja udah jadi beban, gimana lu kerjanya? Aduh, anjir, Iya nggak? anjir. Lu Ya, pasti ada lah temen yang kuliah males-malesan, banyak. ngerjain tugas kagak, Mintanya kerja ke lu kelompok gitu ya. kagak. Kayak lu kuliah buat apa gitu ya kan? Kan kita buat belajar. Iya kasihan lah orang-orang yang gak kuliah. Iya. Slotnya lu ambil buat orang-orang slot males kayak lu. Apalagi kalau negeri, ya kan? Nah, Slot kan, main slot kan. Tambah lagi negeri. Negeri kan. Iya. Banyak Bahkan orang di pinter. di pandangan gue ya, ini dari POV gue ngeliat kayak misalnya SMA negeri sama SMA swasta itu sekarang lebih better SMA swasta anjing daripada SMA negeri.
Padahal dulu dibilangnya SMA swasta tuh Wah. anak-anaknya brutal, suka tawuran. Sekarang menurut gua malah kayak kebalik dah anjing, anak-anak SMA udah pada bikin ya kan kuliah negeri juga anjing. Waduh. Gua jarang ambil. Ya makanya Tapi sekarang banyak yang sekarang gitu. tuh nggak ada unggul-unggulan lagi, kayak negeri sama swasta tuh setara anjing sekarang. Didikan anaknya sendiri nggak? Maksudnya anaknya sendiri nggak sih itunya pada akhirnya? Ya makanya balik lagi ke diri lu anjing. Lu mau sekolah, lu mau kuliah tuh tujuan lu apa anjing? Kalau tujuan lu cuma dapat gelar ya nggak usah lah nyet anjing. Kecuali lu tujuan lu buat dapat gelar, buat nentuin kerjaan lu. Nah itu baru lu kuliah ada gunanya anjing, biar jadi orang jadi gitu. Jadi orang. Iya, Mau kata Mbak, iya orang. jadi orang bukan Orang-orangan. itulah. Orang-orangan sawah. Itulah ya guys ya. Jadi intinya kuliah itu penting atau enggak, balik lagi ke diri kalian. Setuju banget gua. Oke, mungkin episode pertama kita ngebahas itu dulu kali ya. Kalau misalnya ada ide boleh ya taruh ya di komen atau di mana lah, terserah lu pada lah anjing ya. Oke, jangan lupa di follow Instagram kita berdua, nanti ada di bawah. Jangan lupa like, comment, subrek. See you on the next episode. Rooftop Podcast ditutup hari ini. Enggak dong, enggak ditutup Kok dong. gitu sih? Maksudnya Ya intinya dadah.